Hello everybody, everyone, and anywhere. Balik lagi bersama gua Mr. GE di Outcome Channel. Channel pemersatu bangsa video react. Dan kali ini di awal bulan seperti biasa gua mau ngasih atau kita bikin podcast atau kita berbincang-bincang sedikit itu di All Talks Channel. Di bagian Outcome Channel ini sekarang ada All Talks Channel. Sebenarnya gue pengen bikin per minggu, tapi belum ada bahan dan belum ada pembahasan yang tepat. Seperti itu kawan-kawan. Jadi buat lu semua yang belum support ini, silakan di support ini. Support channel ini silakan di subscribe, like, komen, dan share ke siapapun dimanapun kalian berada. Mungkin saudara lu atau adik-adik lu, silakan. Jadi langsung aja ke pembahasannya. Di awal tahun 2025 ini banyak, mungkin ada di sekitaran kita atau lingkungan kita atau mungkin di generasi Gen Z, di generasi anak muda lah, di beberapa negara juga mungkin sudah mulai sadar. Mereka meninggalkan era YOLO kembali ke era YONO. Apa itu YOLO? YOLO itu you only live once. Dan kembalinya ke era YONO. Apa itu era YONO? YONO itu you are only normal once. Penjelasan singkat dengan gaya hidup YOLO adalah filosofi hidup yang menekankan penting bangetnya momen saat ini atau mengambil resiko untuk mengejar kebahagiaan dan pengalaman baru, dan mengingatkan bahwa hidup itu hanya sekali. Jadi karena hidup hanya sekali, mereka sering dihubungkan dengan mencoba hal baru, keberanian, dan aktivitas yang menyenangkan tanpa terlalu banyak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Itu dia gaya hidup YOLO. Sedangkan YONO, you are only normal once, gaya hidup ini sebenarnya budaya populer di Indonesia yang menyatakan pola hidup sederhana. Sebenarnya ada di Indonesia, jadi kayak menerapkan gaya hidup sederhana, hemat, dan bersahaja. Kata YONO sering diasosiasikan dengan orang kebanyakan yang lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibanding gaya hidup mewahnya. Jadi mungkin gue perjelas sedikit. Jadi gaya hidup YOLO ini mungkin hanya memberi kebutuhan yang lebih diutamakan dibanding kebutuhan sebenarnya, kayak lu beli update handphone lah, beli barang-barang yang diperlukan. Jadi lu lebih mementingkan membeli sesuatu yang diperlukan itu. Terus kenapa era YOLO ditinggalkan? Mungkin dari banyaknya yang sudah sadar, atau lu juga mulai sadar yang menonton All Talks ini, bahwa filosofi ini memang mengejar kebahagiaan yang instan dan melakukan berbagai hal tanpa terlalu memikirkan dampaknya di masa depan, coy. Jadi lu tahu semua lah, filosofi ini sering mendorong kita untuk berani mengambil resiko besar, eksplor hal-hal yang baru, menikmati hidup secara bebas dan tanpa batas. Tapi yang harus lu ingat, seiring berjalannya waktu muncul kesadaran bahwa kehidupan yang hanya berfokus pada kenikmatan sesaat dapat
membawa konsekuensi jangka panjang yang cukup berat. Jadi inilah alasannya kenapa gaya hidup YOLO dan ini salah satu alasannya mengapa di tahun 2000 ini orang banyak meninggalkan era gaya hidup YOLO dan beralih ke gaya hidup YOLO. Alasannya adalah satu, kesadarannya di masa depan. Jadi masyarakat ya makin sadar, terus pentingnya perencanaan untuk masa depannya. Jadi banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak bisa terus-menerus menjalani hidup tanpa arah, terlebih dengan meningkatnya biaya hidup, kebutuhan pendidikan, dan pensiunan. Meninggalkan YOLO berarti beralih ke gaya hidup yang lebih mengutamakan perencanaan seperti menabung, investasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, berikutnya adalah krisis global dan ketidakpastian ekonomi saat ini. Mungkin lu beberapa tahun lalu atau yang kemarin lah, yang beberapa tahun belakang kemarin, pandemi COVID-19 itu dan krisis global lainnya, kayak krisis ekonomi, perubahan iklim, jadi kayak udah membuka mata banyak orang nih bahwa hidup penuh kesenangan tanpa pertimbangan yang benar-benar matang banget bisa nimbulin masalah yang besar juga. Kayak sekarang nih, ketidakpastian dunia memaksa individu dan keluarga untuk lebih bijaksana dalam merencanakan keuangan dan masa depan mereka. Jadi kayak sekarang orang banyak yang mulai menabung, investasi, mungkin investasi yang kecil-kecilan ya di emas. Terus kelelahan finansial dan emosional. Setelah mereka mengikuti gaya hidup YOLO, banyak orang yang merasa secara finansialnya tuh dan emosionalnya tuh kayak kurang aja gitu. Kayak dia jalanin hidupnya tuh hanya mengejar kesenangan tanpa memikirkan dampak yang jangka panjang. Justru dia malah menambah dan menciptakan stres dan masalah keuangannya sendiri. Terus didorong dari banyak orang untuk memilih cara hidup yang lebih stabil dan berencana. Jadi makanya dia bilang pindahlah ke hidup gaya YOLO. Di sisi lain, YOLO ini itu tadi dampak lo mengikuti gaya hidup YOLO ya. Karena berapa dampak tadi itu makanya YOLO ditinggalkan. Terus di sisi lain, kenapa di era sekarang era YOLO itu lebih diminati. Di sisi lain juga gue kasih tahu, YOLO, you are only normal ones, mulai menjadi pilihan banyak orang, terutama kalangan generasi muda yang ingin hidupnya lebih terarah. Satu, kenapa? Meningkatkan stabilitas finansial. Dengan filosofi ini, banyak orang mulai fokus pembangunan stabilitas finansialnya. Mereka mulai prioritasin tabungan, investasi, pengelolaan uang yang benar-benar bijak. Kayak contoh, banyak generasi muda sekarang yang mulai mempelajari cara berinvestasi, merencanakan pensiun, dan mencari penghasilan tambahan agar bisa menghadapi masa depannya dengan lebih tenang. Kedua, kenapa mereka memilih hidup gaya ini? Menekankan pentingnya kesehatan mental dan fisik ya. Filosofi ini juga mengedepankan keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan waktu untuk diri sendiri. Kayak mungkin nih, healing buat kita lah.
Banyak orang yang kini lebih peduli dengan kesehatannya dan mereka lebih cenderung memilih kegiatan yang menyehatkan seperti berolahraga secara rutin, mengatur waktu untuk istirahat yang cukup, dan menghindari stres berlebihan. Kayak gitu, makanya banyak yang beralih nih, mungkin ya. Ya, mudah-mudahan lebih terarah lah kita semua di tahun ini ya. Kedua, berfokus pada nilai yang berikutnya adalah berfokus pada nilai-nilai tradisional. Jadi filosofi ini ngedorong kita juga untuk kembali menghargai nilai-nilai tradisional seperti tanggung jawab terhadap keluarga dan komunitas. Banyak orang yang merasa bahwa kehidupan yang terstruktur dan penuh makna lebih membahagiakan jangka panjang daripada mengejar kesenangan sesaat. Jadi emang benar ada orang yang bilang mengejar kesenangan sesaat itu hanya hari itu aja, kesananya pasti bakal stres lagi gitu. Much later. Nah, itu tadi yang gue bilang, seperti kenapa orang-orang sekarang banyak yang beralih ke eranya YOLO dan meninggalkan era YOLO. Terus bagaimana sih cara beralih dari era YOLO ini ke era YOLO? Prosesnya beralihnya gaya hidup era YOLO dan YOLO ini memang sangat tidak mudah, namun dapat dilakukan dengan berbagai langkah-langkah seperti berikut. Satu, lu harus merencanakan masa depan yang benar-benar matang. Jadi, mulailah dengan menetapkan tujuan hidup yang jelas dan lu buat perencanaan keuangan jangka panjang. Ya, bisa dimulai dengan mengatur anggaran bulanan, menabung secara teratur, atau bahkan memulai investasi untuk masa depan. Berikutnya adalah lu harus fokus pada keseimbangan hidup lu atau hidup. Ya, itu ini nasihat buat diri gue juga. Jadi lu harus tahu bahwa lu harus tahu lah bahwa hidup itu bukan hanya tentang pekerjaan atau kesenangan semata. Luangin waktu lu buat keluarga, teman-teman, serta diri lu sendiri seperti yang tadi gue bilang di era Yono tadi. Terus lu jangan lupain pentingnya kualitas hidup dan kualitas hidup yang seimbang, baik dari segi fisik, emosional maupun sosial lu. Terus lu harus ciptakan kebiasaan yang sehat. Jadi lu harus mulai dari sekarang tuh, lu harus mulai biasa-biasa kan, harus biasain lah hal-hal kecil yang sehat, seperti kayak lu harus olahraga teratur. Kan sekarang banyak tuh lagi hobi running yang lari-lari lah, lagi hobi lah, itu lu harus mulai. Yang belum mulai atau olahraga yang kecil-kecil aja lu harus bisa mulai dari sekarang. Terus lu harus makan dengan pola yang sehat dan menjaga kualitas tidur lu agar lebih baik lagi. Dan hal ini tidak hanya baik untuk tubuh lu sendiri, tetapi juga membantu menjaga kesehatan mental yang benar-benar stabil. Berikutnya tuh lu harus bangun hubungan yang bermakna. Jadi jangan biarin kesibukan dunia modern menghalangi lu untuk menjalin hubungan yang kuat dengan seperti keluarga, teman, atau pasangan. Kehidupan yang penuh dengan hubungan yang mendalam akan memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada kesenangan sesaat. Di tahun 2025 emang menjadi momentum perubahan dalam pola hidup masyarakat, buat diri gua atau buat yang orang lain dan sekitar lu. Peralihan ini dari YOLO ke YONO mencerminkan kebutuhan hidup yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan terencana lah. Gaya hidup YONO bukan berarti mengesampingkan kesenangan, tetapi memberikan keseimbangan yang lebih sehat antara tanggung jawab dan kenikmatan hidup, dengan menekankan stabilitas kualitas hidup jangka panjang. YONO menjadi pilihan yang lebih relevan untuk saat ini untuk menghadapi tantangan era
yang makin kompleks ya, lihatlah eranya sekarang lagi kayak gimana. Jadi dari sekarang kita harus pintar-pintar memilih mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan. Terus kalau lu mau cobalah pelan-pelan, jangan terlalu langsung berubah 180 derajat, itu nggak bisa. Semuanya perlu tahap. Lu aja harus ngelewatin tahap-tahap, berbagai tahapan untuk mencapai kesuksesan. Jadi buat era ini juga lu harus bertahap pelan-pelan, nggak usah terlalu di-push, tapi harus ditahapin satu demi satu agar bisa lu balik ke era YOLO ini. Soalnya era YOLO mungkin terlalu wah banget dan mungkin terlalu boros lah intinya. Mungkin untuk sekali ini sekian, jangan lupa buat lu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lu. Semoga ini juga jadi manfaat buat lu yang dengerin, dan terima kasih udah subscribe. Jangan lupa silahkan share sekali lagi. Sampai jumpa di video berikut ya. Bye bye.